Selamat datang di podcast Jadi Gini bersama dengan aku, Nuri, dan teman aku. Syafa, yeay! Yeay! Selamat datang teman-teman di episode pertama kita. Jadi untuk episode pertama ini kita mau ngomongin apa nih, Syafa? Jadi gini, It's hard enough keeping up with myself. mungkin agak deg-degan juga kali ya Nur, ini baru pertama kali kita mulai podcast gitu. Mungkin teman-teman juga Betul, belum kenal kita siapa, jadi lebih baik kalau kita mulai dari alasan kita mulai podcast ini aja kali ya. Kenapa Nur betul. kita mulai podcast ini? Alasan pertama dan utamanya adalah karena kita adalah manusia gabut, teman-teman. Dan selain gabut, kita juga suka banget sama yang namanya ngobrol. Ya, apalagi kita udah kenal satu sama lain hampir atau lebih dari 10 tahun ya, dari 2015 Mhm, sejak kita masuk SMA kayak gitu. Dan sekarang ketika kita udah dewasa, terus kegiatan sehari-hari mungkin jadi lebih repetitif, kita mikir mungkin lebih baik kalau kita connect lagi satu sama lain, terus ngobrol lagi biar nggak gabut itu tadi sih ya. betul. Terus harapannya kita juga bisa lebih relatable ya ke pembaca-pembaca karena secara Membaca, kita berdua kok membaca. Oh, maaf teman-teman. Maksudnya ke maksudnya ke pendengar. Maaf ini jiwa-jiwa content nervous. writer saya. Iya, Ya, jiwa-jiwa nervous nervous deh. content writer. Iya, content writer saya menjerit ya karena saya biasanya menulis untuk membaca gitu. Jadi buat para teman-teman sekalian, maksudnya kita pingin anda semua merasa relate gitu dan ngerasa oh tidak sendirian gitu. Ya, Karena apalagi kita sebenarnya kan mm, dua cewek yang medok tinggal di Jawa Tengah gitu ya, yang sebenarnya juga kesehariannya nggak spesial-spesial amat, ya nggak sih? betul. Terus kita juga berusaha bertahan hidup ya Syafa ya dengan segala Mhm. kesulitan dan tantangan yang ada. Dan kita juga lagi berusaha sama-sama untuk mencari hikmah sama mencari mungkin bisa dibilang kesempatan di dalam kesempitan gitu. Bener banget sih. Optimis-optimis sih. Iya. Sebenarnya tuh padahal kita sama-sama jarang nonton podcast Indonesia nggak sih, Nu? Iya. Ya, Kalau alasanmu kamu sendiri apa? Kamu dulu. Alasanmu oh apa? tidak. Tidak. Alasanku, mungkin kalau aku pribadi nggak suka podcast aja sih in general, karena kalau Hmm. misalnya audio, aku biasanya dengerin lagu. Tapi kalau video, mungkin nonton video YouTube gitu sih, Syaf. Mungkin kalau lagu biasanya kamu dengerin lagu apa sih, Nu gitu? Aku ada firasat sih kayaknya, tapi kamu coba dong sharing. Kira-kira lagu yang kayak Tidak. gimana? Kalau aku biasanya suka dengerin lagu instrumental, terus kadang-kadang juga soundtrack game ya, Syaf ya. Soundtrack game sama mungkin lagu-lagu Cina. Terus juga apalagi ya? Kamu kenapa tertawa begitu? Jadi teman-teman, aku sama Nuri itu sebenarnya lagi daftar kelas bahasa Mandarin ya, Nur ya. Walaupun kita belum Iya, mulai-mulai. Itu iya kemarin karena kata, ya, karena kenapa Chef? oh kamu aja yang ngomong. Loh kok aku? Ya, jadi kemarin tuh si adminnya ngomong teman-teman, karena kan kelas buat April ini tuh baru kita berdua doang ya, terus mereka bilang nunggu Bener. 2 orang lagi ya Kak, baru mulai kelasnya, terus kita kayak udah nungguin nih dari akhir Maret sampai sekarang tanggal 4 waktu kita recording tuh belum ada kabar lagi teman-teman, kira-kira kapan kita bisa mulai kelas kayak gitu sih. Mungkin Ya padahal soal yang mm-mm. soal yang musik instrumental juga kita harus bahas tuh nanti. Waduh, waduh. Oh iya. Ya udah deh nanti. Anyway, balik lagi ke alasan aku kenapa gak suka podcast ya. Mhm. Aku selain YouTube dan apa tadi? YouTube dan musik, aku juga sendiri lebih suka yapping sih, lebih suka ngomong ya, Chef ya, Iya. dibandingin dengan dengerin orang lain ngomong. Aduh agak agak kasar sih bahasanya. Tapi maksudnya gimana ya? Kadang tuh dengerin podcast tuh kayak kurang bisa relate sama Iya, apa yang bener sedang banget. diomongin gitu. Ya Iya, nggak ya sih, aku Chef?
Iya sih, aku sendiri juga ngerasa, apa namanya, ngerasa hal yang sama ya, kalau tentang podcast tuh kadang, kurang relate gitu sama mayoritas host, di Indonesia. Apalagi kalau topiknya walaupun topiknya tuh juga sama-sama menarik buat aku, kayak gitu. Misalnya apa tuh topik yang menarik buat kamu? Ya, banyak sih. Contohnya, maaf ya teman-teman, mungkin ada beberapa pendengar yang, oh politik lagi. Tapi memang menurutku pribadi ya, politik internasional dan politik domestik itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Semua harga naik itu juga gara-gara lagi ada perang ya di Iran. Dan perang tersebut menyebabkan penutupan Selat Hormuz yang kemudian berimbas pada kenaikan harga minyak dan karena kita sangat Betul. tergantung sama minyak ya untuk transportasi dan sebagainya sehingga menyebabkan imbasnya itu juga harga-harga semua naik, harga pangan itu naik karena pupuk itu banyak yang lewat di Selat Hormuz juga, kemudian karena makanan juga butuh transportasi ya distribusinya, maka juga harga harga makanan juga naik dan sebagainya, kayak gitu sih. Jadi, topik-topik yang menarik buat aku dan walaupun mungkin banyak host, atau podcast-podcast yang bahas hal yang sama gitu ya, menurutku kadang sebagai orang yang biasa-biasa aja gitu ya, kita middle Mhm. class ini, kayak gitu tuh kadang dengerin host-host podcast tuh kayak ngerasa mereka ngomong dari menara gedung yang tinggi banget gitu. Jadi Oh kayak nggak gitu? iya, jadi kayak ngerasa, gimana ya, mungkin satu topik tapi dibahas dari sudut pandang yang berbeda dan itu sih yang bikin nggak terlalu relatable kalau buat aku ya, menurutku. Iya 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 iya. Bisa dimengerti sih, Syafa, bisa dimengerti. Tadi Nah kita belum jadi bahas mhm, bentar, kamu tadi belum bahas nih, video yang kamu suka di YouTube tuh yang kayak gimana? tidak, kalau video yang aku suka di YouTube itu lebih ke video orang makan sih, Syaf. Video orang makan, Mukbang terus video mukbang. waduh bukan mukbang juga sih, lebih ke gimana ya jelasinnya, jadi misalnya nih ada orang pergi ke restoran, terus habis itu tuh dia pesan Mhm. makan, terus habis itu dia rating harga sama rasa, gitu-gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri atau di tempat kita ini ya, kayak Legend Bondan Winarno gitu. Oh ya, Bener kan keinget Bondan banget. Winarno? Iya ya, keinget banget tuh Pak Bondan kemana mana karena Pak Bondan juga masak ya kalau nggak salah. Beliau tuh Oh kayak iya? kayak chef itu nggak sih? Atau enggak ya? Itu siapa? Bu siapa ya Setahuku berarti ya? Bu Sasha something, Oh ya nggak iya sih? ya, beda ya, beda Lupa. ya. Beda 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 beda. show. Oh ya, Beda keinget show. banget sih waktu waktu kita masih kecil itu Pak Bondan kemana-mana. Kemudian beliau juga, menurutku Pak Bondan juga ngasih apa ya Mhm. komentarnya tuh sangat sangat bisa kebayang gitu loh rasanya yang beliau makan tuh kayak gimana gitu. Jadi Mhm. eee, bagus sih memang kalau yang kayak Pak Bondan gitu. Jadi berarti bukan mukbang Betul. ya? Bukan mukbang, gitu. Atau Aku kadang-kadang aku mhm, Ya, aku pribadi sih nggak pernah ngerti ya kenapa, maksudnya aku nggak bisa relate kenapa kok orang tuh suka ngelihatin konten-konten mukbang gitu sejujurnya. Kadang karena aku merasa kayak eman-eman gitu, eee, apalagi sayang yang teman-teman. iya iya sayang gitu kan. Kayak kamu percaya nggak sih kadang kadang aku nggak percaya gitu mereka satu orang itu makan sebanyak itu sendirian gitu kok kadang aku nggak percaya. Oh gitu, aku nggak tahu sih percaya atau enggak karena emang porsinya tuh agak impossible ya untuk orang Ya biasa ya, makan gitu. pasti, Tapi kan mereka mhm, mungkin bukan impossible dalam arti nggak mungkin sama sekali sih ya, tapi nggak mungkin hal itu terjadi tanpa kayak konsekuensi kan ya. iya, atau mungkin mereka udah latihan lama juga kali ya, jadi udah terbiasa makan banyak, jadi mungkin mereka, ya muat-muat aja di perutnya gitu. Ada trainnya khusus gitu ya, khusus, pembuat konten mukbang gitu, untuk biar biar bisa muat makanannya. Ya siapa tahu, kita kan nggak tahu, Iya kurang benar lebih. sih. Itu aja atau Jadi ada yang lain nih kamu, apa namanya, konten-konten di YouTube yang suka kamu tonton? paling setelah video makan juga nonton
ini sih, apa namanya, gameplay video game gitu. Jadi nonton orang main game. Apalagi kalau horor ya, aduh seru banget kalau nonton horor sama streamer yang hobinya tuh teriak-teriak. Dan dia tuh juga kadang hopeless waktu dikasih clue, waktu dikasih apa tuh dia nggak sadar-sadar. Terus habis itu malah jadi tambah, itu seneng banget sih liatnya. Contohnya siapa emangnya biasanya? Contohnya siapa ya? Biasanya Markiplier, kadang-kadang Hmm. dia cukup heboh kalau di nonton streaming horor, atau kalau di Indonesia biasanya nonton Winda. Karena kadang-kadang dia tuh menyerahkan keputusan hidupnya tuh di tangan stream apa penontonnya Chat, ya. gitu. Gitu iya, di Iya chatnya sih. gitu. Aku pribadi dulu suka nonton Markiplier cuma bukan kontennya dia yang horor sih. Soalnya kayak dia kadang aku ngerasa dia malah tambah bikin orang kaget si Markiplier itu. Kayak Oh gitu. dia ya dia kaget, aku kaget. Kita nggak selesai nonton nanti akunya. Tapi Oh, emang padahal menurut mm-mm, ya tapi menurut kamu? emang tapi emang seru sih nonton kayak gitu. Oh, Itu menurut kamu emang aja. seru ya. Kalau Iya. aku, kalau aku emang nggak terlalu suka sih sebenarnya game horor kayak Ah, gitu. aku sebenarnya Movie-nya nggak juga suka, tapi aku gimana? penakut. Aku Oh sebenarnya nggak iya. begitu suka juga, tapi aku penakut. Ya, kamu harusnya nonton kayak gitu di rumah malam-malam, Nu. Biar Tidak nanti mau. makhluk-makhluk yang di depan rumahmu juga ikut mendengar. Ikut Tidak, nonton. tidak mau. Rumahnya Nui ini teman-teman katanya suatu hari dia pernah ngechat aku malam-malam jam 11 atau jam 12 gitu. Dia ngechat kan. Pertama kita ngomongin biasa-biasa aja, tapi entah kenapa malam itu tuh kita terus ngomongin hal-hal horor. Kayaknya waktu itu Nuri habis cerita dia mengalami satu hal horor, kemudian eh, nggak lama setelah kita chat tentang hal horor itu dia tiba-tiba bilang gini, kok di depan rumah ada suara orang nyapu ya malam-malam. Jadi, jadi tambah Ih, takut. seram. Katanya Ya, kalau suara orang nyapu tuh apa, Nu? apa nggak tahu juga, aku lupa. Tapi pokoknya itu bukan manusia. Gitu. Oh, aku taunya itu katanya rambutnya. Tidak. Iya, Keseret-seret gitu katanya, kan rambutnya panjang, terus katanya kayak gitu sih. Makanya waktu itu aku langsung bilang sama Nui, "Kayaknya kamu harus tidur deh." tidak mau. Iya. Iya gitu. Aku juga suka Terus nonton habis, live stream sih sebenarnya sejak tahun oh iya, 2020. Iya ya, waktu mulai kita apa namanya karantina itu loh, karantina COVID iya. itu, kan ngerasa kadang mungkin sepi kali ya, karena itu kan waktu kita masih awal-awal kuliah ya, jadi baru banyak temen, terus banyak aktivitas, terus tiba-tiba harus karantina kayak gitu, kemudian aku mulai nonton live stream dan ngerasa ada komunitas tersendiri gitu, ngebully streamer bareng sama chat gitu kan. Mm-mm. Seru ya, ngebully streamer bareng chat. Iya seru, apalagi kalau streamernya bereaksi gitu kan, kita tambah seneng. Oh, Iya, tambah kayak, "Oh, dia bereaksi, kita harus membuli dia lebih keras lagi," kayak gitu. lucu ya. Wah, iya. Untuk ke depannya, kira-kira kita bakal ngomongin apa aja sih, Nu, emang di podcast ini? Kita bakal ngomongin hal-hal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi ini kayaknya tuh kayak ngopi sore hari, terus teman-teman ini bisa jadi pendengar kita yang lagi gosip gitulah. Kan seru ya dengerin orang gosip gitu kan. Terus Jadi habis kayak itu, mm-mm, kayak misalnya kita lagi ngobrol di, apa namanya, di kafe atau di mana, di, apa namanya, warkop atau di mana gitu, terus habis itu teman-teman duduk di sebelah kita, terus kayak nguping gitu, ngobrolan iya kita. betul. Vibe-nya mungkin kurang lebih kayak gitu kali ya. Iya. Terus habis itu kita juga bakal mungkin ngomongin tentang, tadi kayaknya Syafa udah sempat mention kelas Mandarin ya. Mungkin kita Iya bakal ya. ngomongin perjalanan kita besok gimana di kelas Mandarinnya kalau udah mulai. Terus kita juga bakal mungkin ngomongin pengalaman hidup masing-masing. Terus mungkin juga bisa ngomongin buku, apalagi sih lagu, puisi. Terus mungkin petualangan-petualangan hidup kita yang kadang-kadang tuh juga unik gitu ya, Chef ya.
Terus habis itu Ya, ada heeh, contohnya contohnya Nuri itu senang banget dia bolang, teman-teman. Terus ya bahasa Indonesianya bolang, kayak dia kadang naik motor, terus udah, mhm, firasatnya dia mau belok kanan, tanpa maps, tanpa apa, dia belok kiri, terus tahu-tahu dia sampai ke suatu tempat yang baru. Kalau sekarang Nuri ditinggal di Jogja ya, kalau di Jogja aja masih mending ya, karena relatif kecil tempatnya. Tapi dia mhm. juga melakukan hal yang sama ketika dia pertukaran pelajar di Singapura, teman-teman. Nah, itu juga kayaknya menarik, bakal kita bahas besok kali ya. Iya, terus mungkin juga Syafa kan lagi belajar masak nih. Nah, mungkin kita bisa ngomongin juga, kenapa Syafa belajar masak, terus hal-hal apa aja yang udah dia alami, gitu. Tips dan trik, Jadi teman-teman. Jangan iya takut, nggak bisa masak. Pokoknya ntar aku bagi-bagi lah tips dan trik. iya, gitu. Jadi Kurang lebih kita gimana, Syaf? Jadi kita intinya mau menunjukkan bahwa hidup itu nggak harus sukses yang ala-ala influencer gitu ya, teman-teman. Nggak apa-apa, biasa aja, kadang hidup yang biasa aja. Udah seru kok, ada banyak hal yang bisa kita bicarain sama teman, ada banyak hal yang bisa kita sharing sama orang lain gitu. Iya. Nah, ngomongin tentang hal-hal yang kita sharing nih, kita bisa mulai dari aktivitas kita sehari-hari. Ini mulai dari siapa dulu? Kamu dulu aja deh, gimana? Oke. Jadi teman-teman aktivitas sehari-hariku juga nggak spesial-spesial amat. Aku cuma seorang pekerja, content writer ya, makanya tadi di awal sempat salah ngomong. Aku juga biasanya bangun pagi itu kerja, terus setelah kerja itu aku makan, dan kemudian scrolling HP, terus tidur. Ya kurang lebih sehari-hari kayak gitulah, kerja, makan, scrolling, tidur, kerja, makan, scrolling, tidur. Mungkin teman-teman bisa relate juga kali ya. Kan habis kerja capek, aku sudah tidak ada kekuatan untuk melakukan kegiatan gitu. Ya Kalau kan hidup siapa? tuh nggak harus selalu selamanya produktif ya, Nuria. Kadang kita juga butuh istirahat buat recharge gitu untuk kedepannya lagi gitu. Kita kan manusia Iya, ya, bukan bukan robot. iya bukan AI, kita kan tidak artificial. Ya, bener banget. Kalau aku nih secara pribadi, dulu juga sama ya, 11-12 kayak sangat repetitif. Kayaknya teman-teman ya balik lagi teman-teman juga kita kan merepresentasikan orang-orang biasa ya. Jadi kayaknya teman-teman juga bisa relate. Mungkin bedanya kalau aku sekarang, kemarin habis resign teman-teman akhir Januari, kemudian sekarang Mhm. sedang mencari kerja. Ya doain aja ya teman-teman dapat kerjaan yang terbaik di iklim yang kayak gini. Dan Amin. ya, dan untuk sekarang ini menggunakan, waktu yang ada buat connect lagi sama teman-teman, karena aku ngerasa dulu mungkin setiap kali aku, sedang sibuk, nggak ada waktu buat ngobrol, terus kadang aku kayak lost kontak atau nggak bisa, apa ya, menanggapi dengan baik gitu teman-temanku mau cerita dan sebagainya gitu. Salah satu caranya ya dengan podcast ini kalau sama Nuri. Dan kalau sama teman-teman yang lain juga mungkin kayak mabar gitu misalnya. Masih berarti ini Syafa main game ya, Syaf ya? Iya dong. Sebenarnya aku waktu masih kecil itu nggak terlalu banyak, pengalaman untuk main game sih, cuma kayak game-game yang, kasual dan sederhana banget gitu. Kayak waktu aku masih Oh kecil, iya? aku tuh punya kayak, eee, apa namanya, konsol yang dipegang itu loh, apa namanya ya? Yang Oh button-nya ya? cuma kayak tambah tambah gitu di kiri, terus habis itu satu button doang di kanan kalau nggak salah, kayak gitu. Game-nya tuh simpel banget, cuma Waduh kayak mobil yang, apa namanya, menghindari halangan gitu, kanan kiri, kayak gitu. waduh, apa ya itu? Sama, Aku apa namanya, pesawat yang nembak-nembakin asteroid itu loh. oh iya aku tahu itu, aku juga sempat main waktu kecil, cuman aku lupa Iya. namanya apa. Ya selain itu kalau aku sih kayaknya kita, main, hal-hal yang sama ya. Kalau misalnya ini kan di konsol, kalau misalnya yang lainnya kayaknya aku dulu main di komputer-komputer lama tuh juga kayak Feeding Frenzy, Oh terus iya, kamu apa, main ini nggak, Zuma, Insani oh iya Zuma, ya Kodok itu yang Zuma. katanya iya. Terus habis itu kamu main ini enggak, Insaniquarium enggak?
Nggak pernah dengar sejujurnya. Oh Apa itu? iya, itu padahal game yang sama loh dari Game House juga, cukup populer pada Oh, masanya. Kayak ten- Zuma, satu satu publisher kok. tentang ini juga, apa namanya, kayak feeding frenzy gitu atau kayak gimana emang? Coba deh aku search. Dia lebih kayak itu, ngasih makan ikan, terus habis itu nanti nembak-nembakin alien, gitu-gitu. Soalnya aliennya mau memangsa ikan kita. Wah, kayaknya aku Nah, pernah kita lihat deh iya, gamenya. kayak gitu. Itu juga cukup Cuma, seru sih. cuma kayaknya aku lebih suka feeding frenzy waktu itu. Jadi mungkin aku Hmm, nggak terlalu, karena udah sama-sama tema ikan kali ya, jadi aku nggak terlalu main yang ini. Tapi kayaknya aku pernah lihat sih. Game iya. game bawaan juga nggak sih? Iya, itu game bawaan laptop komputer waktu itu. Iya, iya, iya. Sekarang udah nggak ada ya game-game bawaan kayak gitu di komputer. Enggak, udah nggak ada Sedih banget. Jadi sedihnya. anak-anak zaman sekarang nggak merasakan eh, fase-fase. Hamster em, Iya, Ball. iya, iya, iya. Itu juga. Terus kayak apa lagi ya? Kalau aku dulu suka main ini loh. Kamu tahu nggak namanya tuh apa ya? Tutup botol. Terus habis itu em, dia kayak dibolak-balik kayak game memori gitu loh. Enggak sih, enggak pernah. Itu game Hmm. itu komputer. Iya, game komputer, tapi aku lupa itu bawaan atau bukan. Kayaknya bukan deh. Tapi kayaknya publishernya juga Game House, cuma aku lupa namanya apa. Nanti Oh, deh aku aku belum cari. pernah sih main itu. Iya, kalau sekarang sih kita main game yang sama ya, Nu ya. Kita main dua Iya, gacha game. Yang pertama HSR, yang kedua Honkai itu Star Rail, yang kedua itu Genshin Impact. Nah, ini yang paling Genshin baru sih Impact. kalau aku. Kalau Nuri udah dari lama ya Genshin Impact sama Honkai Star Rail. Ya, cuma kalau Nuri, kalau Nuri build-nya belum selesai ya, Nu ya. Dari sejak kapan? Padahal Nuri main duluan, tapi eh, belum selesai gitu Iya build kok. build, build timnya. Kira-kira apa sih Nu kendalanya? Apa ya? Aku males sih, nggak tahu ya, males aja. Males. Kendalanya adalah males. Soalnya harus farming tiap hari ya kalau game gacha kayak gitu Iya, tuh. Dan reliknya nggak selalu cocok buat karakter yang kita punya gitu sih teman-teman. Dan jadi di oke, jadi di setiap gacha game biasanya kalau mau farming gitu tuh harus butuh izin gitu, butuh butuh poin yang digunakan untuk izin farming gitu. Kayak kayak betul. kayak apa namanya? Kayak apa ya? Kalau game lain selain game gacha kayaknya nggak ada ya yang kayak gitu. Cuma Ada ya kayak konsep stamina gitu kalau game oh farming. ya ya, game stamina stamina kayak gimana itu kalau stamina di game farming? Kalau stamina di game farming itu misalnya setiap hari kamu dapat ya katakanlah 100 stamina. Terus nanti kalau kamu misalnya ngarit nih, kamu ngarit, kamu macul, kamu nanem tanaman, itu tuh staminamu kepake 10, min 10, 10, 10, 10. Jadi nanti kalau staminanya 0, kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain, artinya kamu udah capek, gitu. Baru tahu juga aku kalau ada konsep kayak gitu. Soalnya aku ya selain game kasual kayak yang tadi kita omongin kan aku mainnya game gacha ya. Cuma dua ini doang juga. Jadi aku nggak tahu gimana implementasi hal kayak gini di game lain dan ternyata ada ya di game lain. Ada. Ya Cuma mungkin kira-kira bedanya kayak konsep stamina. Kalau di game gacha itu buat farming relik dan sebagainya kadang eh, nggak tentu ya apa namanya hasilnya kayak gitu. Betul. Kadang hasilnya bagus, kadang hasilnya jelek, tapi kebanyakan jelek sih hasilnya. Harus kayak ekstra beruntung gitu ya biar bisa nge-build dengan cepat kayak gitu. Iya, maka dari itu aku males. Tapi ini juga sekarang build-ku udah bagus kok. Maksudnya udah nggak sejelek dulu. Iya, kemarin kamu bilang juga habis nyelesain salah satu mode endgame dari HSR ya, Pure Fiction, Iya. sampai level terakhir. Yeay. Eh, Yeay, ini bentar. ini segembrot ini damage-nya bagus banget.
Oh ya, bener banget. Gembrotnya si Yasin ya. Iya. Jadi ngomongin karakter nih, ada satu karakter namanya Yasin. Dia itu punya familiar, katakanlah. Dia punya temen namanya Little Ica. Ayo, siapa di sini yang namanya Ica? Itu Anyway, si nama yang sangat common banget ya di Indonesia. Kayaknya semua hampir di setiap kelas dari aku SMP, dari SD, dari bahkan mungkin TK kali ya, aku agak lupa juga. iya, Semuanya ada yang namanya Ica, semuanya panggilannya Ica. iya semua anybody is Ica. Iya, Terus pokoknya kalau habis itu kan, ada nah, Isanya di namanya tuh pasti terus habis oh, itu anak kecil panggilannya Ica. dipanggil Isa. Iya, Iya lagi, bener banget. Temenku ada yang namanya Anissa Rahma kan, dia panggilannya Ica. Ica. Iya, pasti kalau ada Isanya gitu terus habis itu panggilannya Ica. Oh, jadi dari Oh, situ ya. iya ya. Itu ini temanku Ica yang paling baru juga namanya Alisa. Iya ya Isa, Iya, ya terus Isa, Ica. Iya. Ica. Terus gimana tadi soal Little Ica? Little Ica ini tuh sebenarnya bukan dari Ica ya guys ya, tapi dari kata Icarus. Nah, tapi Ikarus ngomongin tuh, Icarus, Ikarus siapa? dia tuh Coba ayo. bentar. Aku belum Oh, selesai oke ngomongin oke. si Ica Oh, oke ini. oke oke oke. Dia ini gembrot, guys. Gembrot. Dia ini gendut. Dia ini tuh kuda terbang, tapi dia tuh gendut. Kayak boneka kuda. Tahu nggak sih boneka kuda yang dijual di toko-toko itu? Pegasus gitu. Ya kayak gitu bentukannya si Little Ica ini. Ya, jadi kalau Ikarus yang asli itu dia terbang dengan sayap yang dibuat dari apa namanya, Lem. lem ya, kemudian terbang terlalu dekat sama matahari dan akhirnya lemnya meleleh dan dia jatuh ya. Tapi kalau si Dan Little mati. Ica, ya si Little Ica ini dia mungkin sayapnya asli tapi mungkin bakal jatuh gara-gara dia terlalu gembrot ya. Dia terlalu gembrot. Iya. Iya. Nggak paham lagi. Tapi lucu banget. Kayak, ih gemes deh adek gitu. Dan damage-nya dia yang gede, sedangkan si Betul. Yasinnya itu cuma nge-heal doang. Iya. Jadi kan kayak apa gitu ya. Kok bisa sih temennya ini yang justru damage-nya lebih gede daripada main karakternya gitulah. Iya, bener banget. Ngomongin soal game lagi, kita udah ngomongin sedikit tentang HSR sama Genshin Impact nih ya. Tapi ada Mm-mm. satu game yang Nuri main, tapi sayangnya aku nggak bisa main, atau aku nggak mau main, atau aku menolak main nih, No. Tidak, Kira-kira, tidak. kira-kira apa itu? Itu itu adalah sebuah game yang bernama Sky Children of the Light. Mungkin beberapa dari teman-teman yang dengar bisa mungkin udah pernah main atau udah familiar dengan kata Sky ya teman-teman. Bentar ambil napas dulu. Ini masih podcaster pemula, guys. Napasnya masih masih harus diatur lagi. Jadi gamenya ini tuh basically kamu tuh sebagai anak kecil. Terus kamu tuh bisa terbang-terbang, jalan-jalan di dunia-dunia dengan pemandangan yang indah. Kurang lebih premis awalnya kayak gitu sih. Nah, maka dari itu aku tuh heran banget kenapa teman-teman tuh pada nggak suka main Sky. Semua orang loh, aku tuh sudah ngajak main hampir semua orang yang aku kenal dan mereka tuh cuma nyoba bentar habis itu udah berhenti. Kenapa mereka tuh berhenti? Nah, aku kan udah pernah ngajak kamu nih, Syaf. Menurutmu kenapa Hmm. kok kamu nggak suka Sky? Jadi teman-teman, emang Sky itu game yang sangat chill banget ya. Dia sifatnya open world, terus banyak banyak aspek dari Sky itu lebih ke arah kosmetik ya nggak sih, No? Kayak dress up game gitu Betul. seolah-olah dan lebih ke arah sosial Iya. juga karena banyak kita bisa berinteraksi sama player-player lain gitu ya di sana. Mm-mm. Sedangkan menurutku analisisku gitu ya, kayaknya Mm-mm. mayoritas orang-orang tuh seneng sebuah game yang ada kayak goal-nya gitu, walaupun mungkin Tujuannya nggak gitu terlalu kan. iya, kayak ada progresnya gitu loh. Jadi kita nggak ngerasa kayak Hmm. terombang-ambing gitu, ngerti nggak sih? Soalnya di hidup
Itu Paham biasa paham aja paham. kita udah terombang-ambing nggak sih? Kayak kalau misalnya Aduh kalau misalnya di aduh. game terombang-ambing juga kan mungkin mereka ngerasa kayak, nggak tenang gitu kali ya, atau Ah, nggak bisa se-enjoy itu gitu, kayak apa poinnya I gitu kali ya. see I Gitu sih kalau see. dari analisisku, mungkin, mereka lebih prefer suatu game yang ada, progresnya mereka bisa, "Oke, selanjutnya aku gini, selanjutnya aku gini, selanjutnya aku gitu," Ah, kayak gitu. gitu sih. Iya 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 iya, bisa dimengerti sih, bisa dimengerti. Soalnya tanpa ada goal kan kayak nggak memuaskan gitu kan, nggak, apa namanya, tidak Iya, satisfying gitu loh. betul. Padahal kalau aku sendiri juga merasa bahwa Sky ini game yang sangat-sangat, apa ya, bahasa Indonesianya relaxing apa? Santai mungkin ya, Iya, game yang tenang. menenangkan, ya menenangkan. Mhm. Jadi kalau kamu habis kerja nih capek, terus kamu cuma pengen keliling-keliling, ya udah tinggal main Sky aja gitu. Nggak usah mikirin tujuan, yang penting jalan-jalan, ketemu teman, ngobrol-ngobrol. Itu aja udah cukup sih buat aku. Aku akuin tapi emang Sky itu soundtrack-nya bagus sih teman-teman, kayak mereka juga pernah bikin, kayak semacam konser virtual gitu ya, Nu, ya, dan Betul. artisnya waktu itu Aurora dan menurutku musiknya Aurora itu sangat cocok sama, musiknya Sky juga sih. Iya, Aurora itu emang dari awal sudah terlibat dengan, musik-musik di Oh Sky ya. Iya, jadi tuh oh. di endgame-nya Sky itu nanti bakal denger Aurora nyanyi juga, teman-teman. Oh, kayak gitu. Aku baru tahu malah, aku kirain dia cuma kayak guest di konsernya itu doang. Jadi ternyata ada sejarah khusus ya antara dia sama Aurora. Iya, betul, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman merasa pengen rileks, pengen nggak ngapa-ngapain tapi tangannya gatel gitu ya, bisa main Sky. Nanti bisa main main solo kayak aku juga bisa, atau nanti main bareng teman-teman, bareng pacar, kakak, adik, itu juga bisa. Tenang aja, nanti bakal banyak kok, seiring kalian main gamenya itu bakal banyak orang-orang lain di dalam game itu yang ngajak kalian kenalan, yang ngajak kalian, apa namanya, dadah-dadah, kayak gitu tuh banyak pasti. Kemarin juga kita kayak gitu ya, Nu, ya? Betul. Habis Oke, itu, kayaknya mungkin eee, udah sampai situ aja kali ya? oke, kurang lebih itu dari kami. Kemudian kita mau udahan aja nih, Chef, atau ada lagi yang mau dibahas? Kalau dari aku udah sih. Anjay. Oke, kalau gitu. Terima kasih udah dengerin obrolan kami di episode kali ini. Semoga topik-topiknya yang relevan buat kami juga relevan buat teman-teman dan menghibur. Syukur-syukur ada manfaat yang bisa dipetik kan ya. Ya, bener banget. Karena kami manusia yang butuh validasi, tolong subscribe, smash that like button, and turn Find on the the slow down, time notification. to hit the Yeay. shop. Dadah. Dadah. Dadah.